Bagus kalau begitu, aku akan segera turun dari kereta, kamu di rumah tunggu aku sebentar, Vania dengan gembira berkata. Mematikan telepon, Desta langsung menggendong kotak kardus, seperti angin berlari pergi ke arah villa. Di perjalanan kecepatan terlalu cepat, beberapa pakaian kecil yang berwarna-warni tertiup angin, tergantung di atas kepala Desta. Pria itu juga tidak ada waktu mengurus barang-barang itu. Perlu tahu, stasiun kereta tidak jauh dari sini, jalan kali juga baru 10 menit, kalau naik taksi, 5 menit sudah sampai. Vania juga pertama kali ke sini, pasti akan langsung naik taksi. Kalau nanti wanita itu kelihatan Desta sedang menggendong kotak kardus yang dipenuhi dengan pakaian dan celana dalam lari ke sana kemari, mungkin saja akan menganggapnya jadi orang mesum apa. Kebetulan saat ini, segerombolan ibu-ibu sedang menari di lapangan luas klaster Eling Bening. Salah satu ibu-ibu tiba-tiba kelihatan seorang pria yang kepalanya ada pakaian dalam berwarna merah muda bergambar strawberry, sedang menggendong sekardus pakaian seksi berlari sekuat tenaga. Tangkap bandit, sana ada maling yang mencuri pakaian dalam. Jeritan si ibu, menarik pandangan mata semua orang. Hati Desta gemetar, sama sekali tidak berani berhenti, sama seperti pantat terbakar api saja, berlari dengan kecepatan terbang ke arah villa. Di belakang ibu-ibu menari yang bergerombol membentuk pasukan dengan erat mengikuti. Adegan itu sudah tidak bisa menggunakan kata spektakuler untuk menggambarkan lagi, bisa dibilang gagah berani. Sekali gertakan, Desta membuat segerombolan ibu-ibu ke kanan, sendiri langsung berlari dengan cepat seperti petasan ke kiri, bersiap diam-diam pulang ke villa. Tapi tidak disangka, Vero dan Citra sedang menonton acara hiburan di ruang tamu. Kedua wanita sedang tertawa lebar dengan tanpa menjaga Citra, tiba-tiba kelihatan Desta yang kepalanya ada pakaian berwarna-warni norak berlari masuk dari luar. Sesaat sewaktu menutup pintu itu, juga bisa kedengaran dari luar sana suara lantang yang berteriak pukul dan bunuh, tidak hanya membuat mereka merasa ada sebuah perasaan yang tidak jelas. Cepat-cepat, kalian bantu aku rapikan sebentar barang di dalam kotak ini. Namun Desta tidak bisa peduli sebanyak itu, menumpukan semua barang sekotak ke hadapan Vero dan Citra, sendiri duduk di samping menghela nafas kasar. Kak Desta, barang-barangmu ini, semua dari mana? Vero mengangkat sebuah celana dalam, menemukan adalah tipe yang tidak pernah pakai, mukanya tidak tahan jadi merah. Desta menghisap nafas dalam, lalu meminta mereka merapikan dulu, dia nanti perlahan menceritakan. Barang-barang ini semua adalah pakaian pribadi wanita. Pria itu baru menyentuh juga sudah merasa tidak pantas. Kalau sekarang dia lagi yang merapikan, itu rasanya terlalu aneh sekali, jadi hanya bisa minta bantuan Vero dan Citra dua wanita ini. Dan saat dua wanita merapikan, Desta juga kira-kira menceritakan hal ini. Vero dan Citra adalah orang mengerti sopan santun, mendengar Desta bercerita, mengerti prosesnya, tentu saja tidak akan mengambek. Vania orang ini, aku ada sedikit bayangan, mengingat masalah live dia saat itu, menyebar di seluruh sekolah. Vero mengambil lakban, membantu menyegel kotak kardus itu, merenung berkata. Tidak disangka terakhir dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah, gosip sungguh sangat mengerikan. Saat itu semua orang menganggapnya jadi orang sejenis itu. Berefek tidak sedikit terhadapnya dan juga kelasnya, meski mengundurkan diri dari sekolah adalah pilihan karena tak berdaya, tapi juga bisa dibilang semacam pelepasan, Desta mengangguk berkata. Saat ini, ponsel pria itu berdering, Vania sudah sampai di luar klaster Eling Bening. Desta, aku sudah sampai di pintu gerbang klaster Eling Bening, mau bagaimana jalan baru bisa sampai ke tempat kamu tinggal, suara Vania dengan nyaring terdengar dari dalam ponsel. Kamu di sana jangan bergerak, aku ke sana menjemputmu. Desta berpikir, lebih baik memutuskan untuk pergi sendiri sebentar.
Segera, pria itu di depan pintu kelihatan Vania yang memakai terusan panjang yang sejuk, rambut panjang terhembus angin. Tidak bisa tidak mengatakan, Vania juga sangat cantik, kalau tidak dulu juga tidak akan ada pemikiran untuk live. Sekarang pembawa-pembawa acara itu, meski menggunakan filter cantik untuk mempercantik dirinya, tapi kecantikan yang paling dasar masih harus ada. Kalau bukan paras cantik semacam Katvel itu, meski ada filter cantik yang hebat sekali, juga tidak ada gunanya. Dan Vania, dasarnya sangat bagus sekali. Misalnya sekarang ini, dia jelas-jelas hanya sedikit berias saja, sudah membuat mata Desta jadi berasa bersinar. Kalau dibimbing dengan baik sebentar pembawaan dan cara berkomunikasi, sangat mungkin bisa menjadi Lalisa yang kedua, setidaknya, juga bisa jadi Jisoo dan Rose artis level itu. Desta gelombang. Vania kelihatan Desta, juga sama senang sekali, menarik koper berlari ke arah pria itu. Terakhir berjalan terlalu terburu-buru, sepatu hak tinggi terpelintir, orangnya langsung terjatuh ke depan. Hampir sepenuhnya secara refleks, Desta melangkah ke depan, memeluk Vania ke dalam pelukan, lembut wangi masuk ke pelukan, seketika itu Desta ada semacam perasaan jantung bertambah cepat. Maaf, aku tidak sengaja. Wajah Vania memerah sebentar, buru-buru berdiri dari dalam pelukan Desta, sepasang tangan dengan sangat tidak leluasa merapikan baju. Tidak apa-apa, bertemu teman kelas lama bagaimanapun juga bisa lebih bersemangat. Desta mengedipkan mata, dengan perkataan singkat mengurangi kekakuan. Setelah itu, keduanya lalu sampai ke villa. Vania tidak kenal Vero dan Citra, awalnya masih agak sedikit kaku, karena dia tahu Desta sudah ada pacar dan dua lagi. Tapi Vero dan Citra semua bersifat ramah, segera bisa berbincang bersama dengan Vania. Melihat tiga orang berinteraksi masih terbilang damai, Desta juga lega. Setelah selesai makan siang yang mewah, Sre Desta membawa Vania pergi ke Superstar Studio. Bos Superstar Studio Lupin sudah mendapat kabar terlebih dahulu. Dari awal sudah menunggu di bawah, saat kelihatan Vania yang ada di samping Desta, manajer yang bisa menilai artis ini, seketika matanya langsung bersinar. Bahkan tidak sempat menyapa Desta, langsung memutari Vania dan melihat dari atas ke bawah dengan seksama. Vania dilihat seperti ini jadi sangat tidak leluasa, seperti tidak memakai baju saja. Tapi Desta berdiri di samping, dalam hatinya merasa percaya diri. Setelah beberapa saat, Lupin akhirnya sadar dari lamunan. Dia melihat Desta, menyanjung dan menghela nafas berkata, "Tuan muda kedua. Dia adalah Nona Sun yang kamu bilang di telepon." Ternyata memang adalah sebuah bibit yang sangat bagus. Dasar seperti ini, jujur mengatakan beberapa tahun terakhir, aku hanya pernah melihat di tubuh Lalisa. Haha, kelihatannya seleraku lumayan bagus. Desta tertawa haha, agak puas diri. Lalu berkata, "Kalau benar demikian aku biarkan Vania di tempat kamu sini. Kamu harus membungkusnya dengan baik." Meski Lalisa sekarang sedang sangat digemari, tapi beberapa batasannya juga sangat terlihat jelas. Misalnya muda adalah temanya, jadi kalau bisa, kamu bantu Vania buat dia ke arah yang lainnya. Itu pasti? Lupin mengangguk, menyanjung berkata, "Aku hanya mengatakan Nona Sun dan Lalisa memiliki dasar yang setingkat. Tapi bukan mengatakan mau membuat Lalisa yang kedua. Nona Sun adalah Nona Sun, dia memiliki modal untuk menjadi artis cantik terkenal kedua." Mendengar perkataan ini, Desta jadi tenang. Vania yang mendengar di samping agak tidak mengerti, terakhir baru dengan suara kecil berkata, "Desta, Nona Sun yang kalian baru saja bilang tadi itu, maksudnya itu aku ya?" Sekali perkataan ini keluar, Desta dan Lupin saling menatap, setekita tertawa lebar haha. 1.
Di sini selain kamu yang bermarga Sun, apa masih ada orang lain? Desta tersenyum bertanya. Kali ini, Vania baru memastikan, yang tadi dibilang memiliki bakat menjadi artis cantik oleh Desta dan Lupin, orang yang bisa sebanding dengan Lalisa, tak disangka adalah dia. Dalam hati wanita itu tidak terlalu percaya diri. Lalisa sekarang ini hot sekali, tidak hanya di dalam negeri, meski di kawasan internasional, juga memiliki fans setia yang tidak terhitung. Wanita itu baru saja bersiap menginjak jalan jadi artis, apa sungguh bisa mencapai ketinggian yang jauh tak terhingga itu? Jangan tidak percaya diri, Lalisa awalnya juga tidak tahu, dia bisa sangat disukai seperti ini, jadi kamu juga tenang saja, lakukan saja seperti yang diatur oleh Lupin. Tentu saja yang terpenting adalah menjadi diri sendiri, mengingat, kamu adalah Vania, bukan Lalisa yang kedua, tidak perlu dengan sengaja mencontoh atau belajar, apa sudah mengerti? Seakan bisa menebak pemikiran yang ada dalam hati Vania, Desta dengan suara halus menghibur berkata. Vania berterima kasih melihat pria itu sekilas, dalam lubuk hati perlahan bertambah suatu keberanian. Selanjutnya, Lupin memanggil seorang manajer wanita, menyerahkan Vania untuk menjadi tanggung jawabnya. Vania sekarang hanya memiliki bentuk tubuh yang bagus. Tapi dia sama sekali tidak tahu menahu mengenai persiapan untuk menjadi seorang artis, pelatihan yang diperlukan pastinya tidak boleh kurang. Apa masalah luar negeri Lalisa mereka sudah selesai sibuknya? Saat hanya tinggal dia dan Lupin, Desta bertanya. Sudah selesai sibuknya, besok akan pulang, Lupin dengan suara berat berkata. Kalau benar demikian apa rencana selanjutnya untuk grup Hujan Meteor? Rencana awal membuka konser nyanyi di Kota Timur, tapi sekarang sudah dibatalkan, Lupin lanjut melapor. Kenapa bisa dibatalkan? Desta penasaran mengangkat alis. Dengan kepopuleran Lalisa dan grup Hujan Meteor sekarang ini, kalau dia mengadakan konser dimanapun, di sana pasti bisa mendapatkan arus yang jauh melebihi biasanya. Jadi asal pemimpin Kota Timur otaknya tidak bermasalah, tentu saja tidak akan menolak hal baik semacam ini. Sekarang konsernya bisa batal, apa mungkin masalah yang berasal dari Lalisa sendiri? Tuan muda kedua, kamu biasa seharusnya lebih mengikuti masalah di dunia hiburan ini. Lupin tertawa pahit sebentar, berkata. Sekarang di internet, tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul satu orang yang menyebut dirinya sebagai mantan pacar Lalisa. Tidak hanya gosip di Weibo, juga mengambil beberapa foto yang diedit, terus mencemarkan nama baik Lalisa, ditambah ada banyak spammer yang diam-diam membakar-bakar, sekarang Lalisa sedang berada di ujung tombak. Konser di Kota Timur sana awalnya tidak ada masalah. Tapi badan yang bersangkutan tidak setuju mengambil resiko membuka konser terbuka dengan artis yang sedang marka digosipkan, jadi hanya bisa batal dulu. Masih bisa ada hal seperti ini? Desta mengerutkan dahi, tidak menyangka ternyata bisa terjadi hal seperti ini. Dia beberapa waktu ini memang sibuk menyelesaikan sangat banyak hal, hampir tidak ada waktu untuk menghembus nafas, mana ada waktu mengikuti masalah di dunia hiburan. Kalau benar demikian kenyataannya apa? Apa orang itu sungguh adalah mantan pacar Lalisa? Desta bertanya lagi. Ini. Lupin ragu sebentar. Lalisa bilang nanti tunggu dia pulang baru selesaikan. Jadi sekarang bagian humas belum membuat pernyataan. Ini juga secara tidak langsung menyebabkan gosip terhadap Lalisa semakin tidak menguntungkan. Banyak sekali orang yang mulai percaya itu adalah benar, bilang dirinya sudah tertipu oleh Lalisa, dia sama sekali bukan wanita muda dan lugu, sangat mungkin sudah pernah dimain orang. Hehe, yang bisa mengeluarkan perkataan semacam ini, jelas sekali bukan fans sungguhan. Mereka mau menghasut para fans berlakon tidak di luar perannya, atau tidak spammer yang sengaja membawa irama ini, tidak perlu dipedulikan.
Desta tertawa dingin, lanjut berkata, fans yang sungguhan pasti akan menunggu Lalisa keluar menjelaskan, jangan terburu-buru, dia bilang mau tunggu dia pulang baru selesaikan, pasti dia ada alasannya, percaya dengannya saja. Baik, kalau benar demikian besok setelah Lalisa pulang, aku beritahu ke kamu, Lupin berkata. Desta mengangguk, selanjutnya lalu pergi dari Superstar Studio. Setelah kembali ke villa, Desta menemukan Vero dan Citra, dua wanita, juga sedang mengikuti berita Lalisa di internet. Hanya saja kedua wanita selalu merasa pria itu sangat sibuk, lalu tidak memberitahunya hal ini. Kak Cit, kasih aku lihat ponsel sebentar, aku lihat beberapa berita yang berhubungan dengan Lalisa di internet. Berjalan ke sofa dan duduk, Desta berkata ke Citra. Citra segera membuka Weibo, membuka topik yang terpanas saat ini. Desta menyorot sekilas, menemukan sederetan semuanya konten berhubungan dengan Lalisa. Kebanyakan adalah foto yang diedit dengan Photoshop yang sangat terlihat jelas. Misalnya menempel dan menyatukan foto kepala Lalisa dengan seorang artis wanita film porno, juga sengaja dibuat jadi kabur, membuat orang menebak dan berpikir tanpa batas. Meski di bawah ada orang yang jago Photoshop mengembalikan asal fotonya. Juga mencari foto aslinya dan membandingkan, mengembalikan nama baik Lalisa, tapi kebanyakan penonton hanya peduli dengan Weibo awal, siapa yang bisa pergi melihat beberapa hal yang menjelaskan ini. Mengingat, sekarang Lalisa sendiri belum merespon, orang lain menjelaskan lebih banyak, juga tidak ada gunanya. Vero, Kak Cit, mereka semua adalah fans setia Lalisa. Terhadap masalah ini, kalian punya pendapat apa? Desta menunjuk beberapa topik diskusi di dalam ponsel berkata. Muka kecil Vero jadi kaku, tidak senang berkata. Ini pasti bohong. Lalisa bagaimana mungkin demi menjadi artis sengaja putus dengan pacarnya dan juga mana mungkin pada masa SMP bolos sekolah. Minum minuman keras, berkelahi, merokok dan membuka kamar ini semua lebih tidak mungkin lagi. Benar. Didikan hal semacam ini adalah tersalur secara alami dari dalam keluar. Kalau Lalisa adalah orang yang kasar dan berbuat banyak kesalahan semacam ini. Tidak peduli seberapa bagus teknik beraktingnya. Pada akhirnya juga ada saat di mana bisa tercobor keluar. Tapi dia jadi terkenal beberapa tahun ini. Selain kali ini, apa kamu pernah melihat berita negatif tentang dirinya? Citra juga mengatakan di samping. Desta mengangguk, setuju dengan pendapat dua wanita ini. Ada beberapa hal, meski ditutupi dengan baik di hadapan orang, di belakang layar akhirnya ada suatu waktu juga bisa terbongkar. Tapi berdasarkan yang diketahui olehnya, semua orang di Superstar Studio sangat menyukai Lalisa, tidak pernah mendengar wanita itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Lagi pula masih ada satu hal lagi. Tiba-tiba, Vero di samping sepertinya teringat sesuatu, berkata lagi. Apa kalian tidak menemukan ini janggal sekali? Lalisa jadi terkenal sudah 1-2 tahun. 2 tahun ini meski namanya yang terkenal dengan stabil meningkat, tapi efeknya, sebenarnya jauh tidak bisa dibanding dengan saat dia baru masuk ke dunia hiburan. Mengingat seperti ini, yang menyebut mantan pacarnya itu, kenapa tidak keluar dari dulu, tapi tunggu sekarang sampai masa stabil seperti ini, agak sedikit tak beralasan, apa kalian menyadari hal ini? Sekali mendengar perkataan ini, Desta langsung merespon. Dengan wajah diringin dan membeku pria itu berkata, beberapa waktu ini, bukannya masa stabil, melainkan pertandingan besar penerus keluarga, baru saja dimulai. Kak Desta, maksud kamu itu? Orang itu adalah orang yang sengaja diutus orang lain, untuk mencemarkan nama baik Lalisa. Vero baru merespon, buru-buru berkata. Sangat mungkin, asal mereka berusaha sedikit dan memeriksa sebentar, langsung tahu Lalisa adalah orang bawahanku. Mencemarkan nama baik Lalisa, sama dengan merusak sayapku,
di pertandingan berikutnya, aku tentu saja bisa kalah. Desta tertawa, dengan datar mengatakan. 2. Kalau begitu Abang Desta bermaksud bagaimana? Vero bertanya lagi. Tentu saja menghadapi perang ini. Desta mengangkat gelas di atas meja dan meneguk teh di dalamnya. Kalau ini memang perencanaan dari anggota keluarga Chu, hanya Lalisa dan Superstar Studio saja masih bukan saingannya. Pasti harus menghadapi perang ini. Vero menjadi semangat dalam seketika. Dia memeluk lengan Desta dan berkata, Lalisa adalah artis kesukaanku, kali ini dia begitu disakiti. Aku bahkan sudah panik mati-matian. Desta tersenyum dan menyetujuinya. Pada pagi di keesokan harinya, Lupin masih belum sempat meneleponnya lagi. Desta sendiri sudah berangkat ke Superstar Studio. Pada saat karyawan perusahaan melihat tuan muda kedua yang berkedudukan itu bahkan datang di waktu yang begitu pagi, semuanya menampakkan ekspresi kaget. Buat apa kalian terbengong di sini? Cepat lanjut bekerja, aku datang mencari Lupin. Desta tersenyum dan berkata. Tuan muda kedua, Lupin sudah berangkat ke bandara untuk menjemput Lalisa dan Rose mereka. Seharusnya sekarang dalam perjalanan pulang, seorang wanita berpenampilan manajer melapor padanya. Desta mengangguk, setelah itu pergi ke ruang menari untuk menjenguk Vania. Saat ini Vania sedang mengikuti di belakang tubuh guru koreografi dan serius melatih gerakan tarian, sehingga tidak menyadari kedatangan Desta. Saat ini Vania sedang mengenakan pakaian yang ketat, lengkungan tubuhnya sangat menggodakan dan melambai seiring dengan gerakannya, kesannya sangat memesonakan. Meskipun demikian, Vania bukan hanya sekedar unggul dalam penampilan wajah dan bentuk tubuhnya saja. Bahkan keterampilan menari juga sangat hebat, tingkat kelenturan tubuhnya sangat baik, dengan demikian juga dapat melewatkan berbagai latihan yang menyusahkan. Awalnya manajer bermaksud untuk membiarkan Desta melihatnya di dalam ruangan, namun Desta langsung menolaknya. Saat ini Vania sedang terjerumus di dalam kondisi latihan, tidak baik apabila mengganggunya secara tiba-tiba, lagi pula ke depannya masih ada waktu, sehingga tidak perlu buru-buru. Setelah Desta kembali lantai dasar perusahaan, kebetulan Lupin telah kembali juga. Dikarenakan kejadian mantan pacar pada sebelumnya, sehingga jadwal berangkatnya rombongan Lalisa sengaja menghindarkan jadwal yang telah ditetapkan, gunanya agar tidak dikepung oleh wartawan. Pada saat melihat artis internasional ini sedang menyelinap keluar dari mobil dengan gaya yang begitu kasihan, Desta mengeluh tidak berdaya. Tuan muda kedua, Anda begitu pagi sudah tiba di sini ya? Mata Lupin sangat tajam, sehingga masih di tempat jauh saja sudah langsung melihat Desta yang berdiri di depan pintu perusahaan, sehingga buru-buru berlari menghampiri dan bertanya. Lalisa, Rose dan Jisoo juga ikut berjalan ke depan pintu perusahaan. Tuan muda kedua. Awalnya Lalisa ingin menjerit nama Desta, namun ketika baru menyebut namanya, dia sudah mengganti sebutannya secara paksa. Setelah melihat tatapan mata Lalisa yang terus menghindarinya, Desta menyadari bahwa pastinya ada cerita yang tidak diketahui oleh dirinya. Jangan berdiri di sini lagi. Kalian bertiga sudah lama duduk di pesawat. Istirahat di kamar masing-masing dulu, setelah selesai makan siang, kita baru membahas solusi penyelesaian masalah kali ini. Desta tersenyum sekilas dan berkata pada tiga wanita tersebut. Benar-benar, tuan muda kedua yang atur saja, Lalisa, Rose, Jisoo, kalian pergi istirahat saja, kopernya serahkan saja ke asisten, Lupin menjelaskan lagi. Ketiga wanita tersebut juga tidak menolaknya. Setelah memberikan kopernya kepada asisten, mereka langsung istirahat di kamar khususnya dengan dibimbing oleh manajer. Lupin, kamu ikut aku sebentar. Desta melirik sekilas pada reaksi Lupin. Desta melambaikan tangan kepadanya.
Lupin langsung mengikutinya. Mereka berdua tiba di dalam ruangan kerja Desta. Setelah duduk di atas kursi, Desta langsung bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu ceritakan sekilas dulu." "Baik, Tuan Muda Kedua." Lupin berdiri di hadapan meja kerja. Setelah menggabungkan susunan kata-kata, dia membuka mulut dengan perlahan-lahan. Sebenarnya lelaki di dalam berita internet itu memang mantan pacarnya Lalisa. Desta mengangkat alis dan tidak berbicara, mengisyaratkan Lupin untuk melanjutkan pembicaraannya. Tetapi Lalisa sama sekali tidak ada interaksi mesra dengan orang itu. Interaksi paling besar juga hanya sekedar bergandengan tangan saja. Lupin lanjut berkata, "Siapa yang dapat membuktikan ini?" Desta bertanya. Ini tidak dapat dibuktikan. Lagi pula meskipun telah membuktikannya, orang yang tidak percaya tetap saja tidak akan percaya." Lupin tersenyum pahit. "Kalau yang ini tidak perlu khawatir." Desta melambaikan tangan. "Orang yang mempercayai Lalisa. Kita sama sekali tidak perlu menjelaskan apapun. Mereka tetap saja akan percaya pada Lalisa. Sementara orang yang tidak percaya, apapun penjelasan dari kita, mereka tetap saja tidak akan percaya. Orang seperti ini tidak termasuk dalam kategori pertimbangan kita. Yang perlu dipertahankan kita itu adalah kepercayaan dari orang yang sedang ambigu. Sikap mereka akan memutuskan perkembangan dan peredaan kejadian ini. Orang yang mempercayai Lalisa adalah penggemar setianya. Orang yang tidak mempercayainya, selain dari penggemar bersifat kontra yang berjumlah kecil, lebih banyaknya adalah netizen yang direkrut oleh saingan Lalisa di bidang ini. Orang yang patut dipertahankan adalah kumpulan orang yang hampir percaya. Orang tersebut dikategorikan sebagai netizen penonton. Biasanya adalah jenis netizen dengan kumpulan yang paling besar. Apabila mendapatkan pengertian dan dukungan dari kumpulan orang tersebut, ulahan dari para penggemar bersifat kontra dan netizen bayaran juga tidak berguna lagi. Seandainya memang demikian, aku sudah tahu bagaimana cara mengatasinya." Lupin tersenyum sekilas dan berkata, "Lalisa dan mantan pacarnya adalah teman sejak sekolah menengah. Namun pada saat sekolah menengah, Lalisa adalah jenis gadis baik dan penurut. Meskipun mantan pacarnya adalah orang yang terkenal di sekolah, namun Lalisa tetap saja tidak menerima perasaan mantan pacarnya ini. Namun setelah selesai ujian nasional, Lalisa merasa tidak tega dan akhirnya setuju untuk pacaran dengan lelaki tersebut. Namun sayangnya, saat itu sudah hampir masuk kuliah. Mereka berdua hanya sekedar berinteraksi selama 1 minggu saja dan juga hanya dengan interaksi yang normal. Selain bergandeng tangan untuk jalan-jalan bersama, pada dasarnya tidak terjadi apapun lagi. Sementara pada satu malam sebelum masuk kuliah, mantan pacar Lalisa mengajak dirinya keluar dan ingin terjadi hubungan dengannya. Dikarenakan mereka tidak kuliah di satu kampus yang sama dan juga jarak kampusnya yang sangat jauh, sehingga mantan pacarnya khawatir kalau Lalisa akan berpindah hati apabila berpisah pada kali ini, makanya mencari kesempatan untuk mendapatkannya. Tetapi pada akhirnya lelaki tersebut tidak berhasil. Lalisa meminta pertolongan kepada orang di jalan dan berhasil meloloskan diri dari serangan ini. Lalu juga sekalian putus dengan lelaki tersebut. Desta yang berada di samping malah melanjutkan pembicaraan Lupin. "Kenapa Tuan Muda Kedua bisa mengetahui hal ini?" Lupin bertanya pada Desta dengan reaksi yang kekagetan. Desta menjambak rambut sendiri, reaksinya sangat tidak wajar. Dikarenakan orang yang memberikan pertolongan kepada Lalisa di saat itu adalah dirinya. Akan tetapi saat itu usia dirinya masih muda. Dia muncul di tempat itu hanya dikarenakan bandel dan ingin bermain di luar. Namun ketika melewati sebuah taman di malam harinya, dia mendengar jeritan minta tolong dari seseorang. Setelah menghampiri untuk melihat keadaan,
Dia melihat Lalisa sedang tertindih oleh seseorang, baju di tubuhnya juga telah robek, sehingga menampakkan baju dalam berwarna hitam dan kulit yang putih. Desta yang sedang berusia semangat mana mungkin mengabaikan hal seperti ini. Sehingga dia langsung menyerbu ke pria tersebut dan terus memukulnya. Akhirnya berhasil menyelamatkan Lalisa dari serangan serigala tersebut. Sementara demi menjunjung tingkah laku dirinya yang sebagai seorang pria santun, dia tidak banyak melirik Lalisa dalam sepanjang proses ini. Bagaimanapun pakaian gadis tersebut pada saat itu sudah hampir robek semua, sehingga sama sekali tidak dapat menyembunyikan keindahan tubuhnya. Setelah dirinya mengantar Lalisa ke tempat yang aman, dia baru diam-diam melirik wajah Lalisa, setelah itu langsung mengingat dengan kecantikan gadis tersebut. Setelah itu, Desta sudah menerima tantangan dari keluarganya. Dirinya diletakkan pada keluarga Chen yang berada di kota Yunhai. Seiring berlalunya waktu, dia bahkan hampir lupa dengan kejadian tersebut. Jika bukan karena Lupin yang mengungkitnya pada saat ini. Ditambah lagi dirinya yang perhatian kepada Lalisa, Desta bahkan telah lupa kalau dirinya pernah melakukan tindakan kepahlawanan yang berhasil menyelamatkan gadis cantik ini.